penontonnya sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Kembali ke untuk Mbak Risa nih, lanjut lagi nih, gimana nih Mbak kronologis keadaan di pesawat waktu itu dari awal sampai akhirnya jatuh ke laut, fall down to ocean. Apa itu Mas? Jatuh ke laut. Fall down to ocean apa? Ini terus sampai kejadian kecelakaan. Emang bahasa Inggrisnya gitu? Ya kita aja yang maklum. Enggak Mbak. Kalau kronologis kemarin itu mungkin lebih ke pesawat nggak ada yang aneh ya, maksudnya kita tidak ada turbulence atau tidak ada kendala sebelumnya. Jadi mulai dari take off memang pesawat itu seharusnya saya berangkat jam 4 sore. Terus pesawat itu di cancel yang jam 4, jadi 1 hari sebelum keberangkatan itu di SMS oleh mereka dari Lion Air bahwa penerbangan yang jam 4 itu tidak ada dan dipindah ke jam 12. Berarti naik jamnya? Ya, naik jam karena perubahan dari memang ada perubahan dan waktu saya tanya kenapa, mereka bilang karena ada masalah teknis. Kan kebetulan saya juga sekarang lagi di pelatnas SEA Games, jadi kemarin juga sepulang dari Myanmar untuk tes event itu, terus ada kejurnas di Surabaya. Saya sempat tinggal di Surabaya dulu sampai hari Jumat. Jadi hari Jumat pada saat mau pulang ke Bandung itu dapat SMS bahwa pesawatnya yang jam 4 nggak ada. Udah akhirnya saya pikir bisa atau enggaknya ini masih nggak tahu, karena kan hari Sabtu pagi saya masih latihan untuk pelatnasnya. Jadi Sabtu pagi saya latihan dan kebetulan biasanya latihan itu selesai jam 12. Ternyata latihan saya selesai jam 9 pagi. Jadi lebih awal dan akhirnya bisa terbang ke Bali itu kan. Dari awal check-in segala macam nggak ada masalah. Ada perasaan, feeling atau apa gimana? Mungkin sekarang begitu di flashback itu, karena kan suami saya juga kemarin ini kena demam berdarah di Surabaya. Jadi hari Jumat itu masih di rumah sakit kita. Saya ada preskon di Jakarta untuk kejuaraan Asia yang saya harus ikuti tanggal 7-8 Mei besok. Itu udah kepikiran bahwa mungkin kayaknya perjalanan ke Bali ini saya cancel karena kan suami saya juga sakit, kasihan juga. Tapi dia bilang nggak apa-apa, mungkin saya bisa istirahat di hotel aja. Udah akhirnya banyak ke yang last minute, tapi semuanya lancar-lancar aja. Semuanya jalanin aja. Di jalannya tuh juga lancar. Waktu check-in juga saya sempat minta duduk di emergency exit, cuman memang di check-in counter katanya untuk Lion Air perempuan tidak boleh di emergency exit. Jadi akhirnya kita bilang oh ya udah nggak apa-apa. Terus flight juga delay, seharusnya kita jam 12, pesawat itu baru mendarat dari Banjarmasin kalau nggak salah ya, itu jam 12.30. Kalau nggak salah kita berangkat sekitar jam 12.45. Selama perjalanan itu juga nggak ada yang aneh dan pesawat itu baru. Saya duduk di 12C dan B dengan suami di depan emergency exit, 2 seat setelah emergency exit. Sampai akhirnya sempat tidur juga setengah jam sebelum landing. Saya ke toilet dan waktu jalan balik itu memang melihat banyak yang tidur. Setelah duduk itu nggak lama pilot announce bahwa kita akan mendarat di Bali ya. Jadi setelah di announce itu ya nggak tidur sih, sempat lihat di sebelah kanan saya karena saya duduk di sayap kiri, sempat lihat ke sebelah kanan itu pulau ya Bali udah kelihatan ya, terus kayaknya itu daerah Jimbaran atau Uluwatu. Sempat ngobrol karena dulu pernah bertanding di sana juga. Terus memang ada kabut hitam ya, kayak gelap gitu ya, kayak gelap. Saya pikir ya mendung biasa karena nggak ada turbulence, nggak ada hujan sih, nggak ada, mulu sekali. Setelah di saya itu saya nengok ke sebelah kiri terus ngobrol sama suami segala macam sampai pas kabut itu udah nggak ada, udah mulai kelihatan laut di sebelah kiri kan. Saya ngobrol terus tapi kok kayak ada yang aneh, maksudnya kita udah mau landing tapi kok yang saya lihat laut terus gitu. Jadi dengan kondisi yang sadar sekali gitu terus melihat ke sebelah kiri, loh kok lautnya makin dekat, itu terlintas. Saya pikir apa runway di Bali itu baru menjulur ke laut atau gimana ya, banyaklah terlintas pikiran sampai aku kayak melotot gitu. Dan suami pun melihat ke sebelah kiri, begitu dia melihat ke sebelah kiri dia juga kita udah siap gitu dan benar-benar tahu akan landing di air karena air itu sudah selevel dengan pesawat. Dan setelah mikir wah ini ada yang nggak beres,
langsung Tapi ada. nggak ada pemberitahuan. Tidak ada. Itu yang saya sampai sekarang tuh kok tidak ada pemberitahuan dari pilot. Makanya saya sempat nanya juga ke stewardess itu, kalau kejadian seperti ini apa pemberitahuannya cuma ke pramugari aja, jadi penumpang tidak tahu. Tapi kan enggak pengetahuan, seharusnya ada pemberitahuan kan. Ini nggak ada. Emergency landing tuh ya Iya, namanya. jadi ini nggak ada sampai pesawat itu jatuh dengan bunyi yang saya sendiri juga mungkin masih kerasa gimana ya, kayak bunyi ledakan kayak itu yang buat saya pikir ya mungkin ya mati atau hidup tuh udah ada di situ gitu. Jadi lebih ke apa pasrah. ya mungkin lebih ke pasrah, terus sempet maksudnya lebih ke trauma kalau misalkan saya akan meninggal pada saat itu. Yang saya mau lihat adalah suami saya. Jadi nggak ada pemberitaan mide itu nggak ada. Mede kayaknya mede gitu deh kayaknya Mas. Artinya Ya kan paling tidak jadi biar penumpang itu sudah mempersiapkan diri untuk ngambil lampu. ada emergency landing gitu kan ya Mas. Tapi nggak ada sih ya. Jadi yang saya ingat terakhir itu suami saya sempat tangannya ke dada saya. Mungkin maksud dia lebih ke kita nggak mau supaya terhempas, tapi benturannya tuh keras sekali gitu. Kita kelempar ke depan, ke belakang, sampai sembur air ada dari bawah. Saya nggak tahu itu apa itu retak atau air dari luar, karena begitu pesawat itu jatuh juga air langsung masuk di atas mata kaki. Dan karena terakhir saya lihat sebelah kiri itu kan air, jadi saya pikir mungkin kita mendarat di tengah laut, dan nggak kepikiran kalau di sebelah kanan itu ternyata dekat dengan daratan. Jadi yang karena mata saya kena air itu kan nggak bisa ngelihat, tapi langsung insting buka jaket saya, terus tanya suami saya nggak apa-apa, langsung ambil life vest. Dan banyak penumpang mungkin yang tidur, jadi mereka kaget sekali. Life vest semua keluar, dan untungnya ini pesawat tidak penuh kan, setengahnya kalau nggak salah. Jadi life vest keluar di mana-mana, orang berebutan ngambil life vest. Sekarang yang saya bayangkan kalau misalkan pesawat ini penuh, semua orang saling berebutan kan ya itu yang saya masih takutnya, shocknya tuh lebih ke ya alhamdulillahnya kita walaupun pesawat jatuh tapi semua bisa selamat. Kembali ke dulu waktu kamu naik pesawat telepon bisa aja. Ini serius mau, jangan bercanda ya. Ngajak serius tuh mau ngomongnya ke situ. Pesawat telepon udah dinaikin Mas. Dan ini kan cita-citanya pengen naik pesawat, terus pesawat telepon dibawa-bawa, pengen cita-cita. Kembali ke makanya semua tuh kalau dalam perjalanan mau melakukan apa saja, mau makan, mau apa saja itu berdoa dulu. Nanti doa itu akan melindungi kita. Punya Tuhan nggak sih kamu? Wajahnya aja kayak nggak wajah orang selamat kayak gitu. Kembali kalah. Sesaat setelah pesawat jatuh, bagaimana kondisi dan reaksi penumpang di dalam pesawat itu? Yang saya lihat ya banyak yang teriak, nangis, ya banyak yang kaget. Terutama yang di samping suami saya juga, bapak-bapak ini dia sampai lompat. Terus suami saya juga memang dia belum fasih bahasa Indonesia, dia cuma bilang take this ke life vest, dan dia yang bingung juga ambil life vest itu di mana apa. Yang saya takutkan kalau semua misalkan panik di dalam dan kita malah jadi nggak bisa keluar, trap di dalam pesawat, kan itu yang kita takutkan. Karena pada saat itu saya masih pakai life vest itu, mata saya masih karena kena air ya, melihat ke belakang itu pesawat sudah patah, kayaknya yang di belakang tuh airnya jauh lebih dalam. Kalau nggak salah posisi duduk mereka mungkin udah sedada ya air, dengan kondisi seat belt masih ada di situ. Bisa tiba-tiba ada suara letusan, mungkin ini sisa-sisanya ya Pak.
makanya waktu pramugari menerangkan bagaimana cara sewaktu-waktu pesawat nanti mengalami keadaan yang tidak diinginkan, itu kamu harus mencermati. Jangan dilihat sobekannya bajunya, itu yang dilihat caranya. Orang kan wong sini malah sobekannya baju yang dilihatin. Nah, aku di sampingnya juga begitu. Ini serius loh, ini jangan. Mas mau tanya boleh? Nah, pertanyaannya adalah pada saat kejadian itu para pramugari itu di mana posisinya? Pramugari karena mungkin tidak logikanya kan pesawat dalam keadaan darurat kan di situ kan semua penumpang pastinya panik. Nah, pramugarinya seperti apa gitu loh? Kalau pramugari saya rasa mereka evakuasi yang memang terdekat dengan mereka ya, karena itu mungkin tidak ada announcement, mereka pun nggak tahu. Mereka juga nggak siap ya. Yang saya tahu itu persiapan mereka adalah untuk landing di Bali, tapi kan memang kenyataannya kita jatuh duluan sebelum di runway. Jadi ada pemberitaan yang pesawat ini tergelincir dan berhenti di laut, itu nggak benar. Kita sama sekali tidak menyentuh runway. Jadi kalau runway-nya di sini, kita landing itu sebelumnya. Oh, jadi malah sebelum di air ya. Sebelum runway ya? Sebelum runway. Dan itu jaraknya dengan batu konkrit yang di ujung runway itu sekitar 20 meteran mungkin ya. Berarti kan bisa dibayangkan kalau misalkan kita ngehajar batu itu ya mungkin habis lah ya semuanya. Mungkin pesawatnya hausan nanti pengen minum. Tapi ya bisa dibilang itu salah prediksi landing kali ya, atau gimana? Itu dia yang mungkin semua orang penasaran karena pesawat baru, terus dengan jam terbang pilot yang lumayan banyak juga ya, dan cuaca juga memungkinkan untuk semua pesawat landing. Itu kenapa pesawat bisa jatuh, mungkin hasilnya katanya pemerintah kali ya. Yang Ada yang mau ditanya? Kayaknya nggak ada. Enggak, maksudnya cuma bayangin aja kalau saya pribadi di situ pasti akan panik juga ya, Mbak. Ya, yang panik itu aku juga sempat nolongin beberapa orang yang badannya juga tinggi, besar, dan mereka menangis kok. Mereka nangis kok, bingung juga untuk kayak Panik mau buka seatbeltnya kebuka, cuman mereka panik mau pasang buckle. Ada yang life vestnya baru dipasang, udah lompat duluan ke air. Ada yang ininya belum dikembangkan, dia udah lompat ke air. Terus banyak yang walaupun udah pakai nggak bisa berenang. Jadi ya di 5 sampai kurang dari 10 menit ini panik aja, isinya semuanya panik. Ada anak-anak? Yang saya ingat itu anak mungkin SD gini, ada yang baby juga mungkin di bawah 1 tahun ya kayaknya ya. Terus ada juga yang mungkin sekitar umur 1,5 tahun atau berapa, adik kakak kayaknya. Ini teman saya ini buka saku aja minta tolong pramugari kan. Buka tinggal gini aja. Enggak, tolong bukain sakunya. Malah sakunya yang ini enggak bukan, tapi saku yang ininya lah. Kembali kalah. Ini serius loh. Saya dengar Mbak tadi Mbak tidak mengalami luka serius, namun sekarang saya lihat ini sebenarnya ini omongan serius nih. Saya lihat masih ekspresi traumanya tuh masih kelihatan terus ini. Ya. Trauma nggak nanti naik pesawat lagi Mbak? Sangat trauma, apalagi kemarin kan saya pulang ke Bandung itu hari Senin ya, walaupun tidak naik pesawat yang sama, sepanjang perjalanan itu ya menangis gitu. Dan saya nggak pernah lihat suami saya juga takut, kita berdua benar-benar di flight itu nangis. Tapi kan balik lagi saya harus kembali ke Bandung untuk mengikuti program latihan pelatnas. Jadi mau nggak mau ya saya harus pulang. Sempat kepikiran apa naik kereta atau naik apa, cuman ya dipaksa aja gitu. Dan ya berat sekali, apalagi sekarang sudah mulai rutinitas setiap hari pelatnas, ini latihannya intensitasnya juga makin tinggi dan mulai kerasa yang itu saya sebut tadi, kayak di pinggang saya kenapa jadi sakit gitu. Jadi mulai pusing, terus memang ada benturan di leher saya lebih banyak di sebelah kanan karena posisinya saya lihat ke jendela sebelah kiri kan.
yang saya pikir awalnya ya mungkin kalau benturan sama seperti kayak saya jatuh dari sepeda, mungkin memar-memar awalnya, tapi ini pada saat saya udah melakukan rutinitas yaitu latihan, ya udah mulai sakit sih kerasa. Dan kalau trauma, sekarang saya lagi latihan untuk persiapan kejuaraan Asia di Cina tanggal 7-8 Mei ini, rencana berangkat untuk tim pelatnas Indonesia. Lebih stres untuk memikirkan gimana saya bisa naik pesawat lagi. Ya, berarti perlu waktu untuk mengembalikan kondisi traumatik itunya ya. Ini bukan hal yang gampang. Oh ya pasti, saya paham. Saya kan kuliah di psikologis juga, jadi paham. Ini psikologis itu harus perlu proses pelan-pelan untuk mengembalikan normal lagi. Ini pembalap sepeda loh. Bedanya sama kamu jual sepeda orang. Kembali ke mengharumkan nama bangsa loh. Kamu mengharumkan nama keluarga aja belum pernah. Ada yang lem di muka saya. Makasih. Ini serius kamu tuh gitumu nanti lupa sendiri loh. Kabarnya pihak maskapai ini pernah naik burung hantu airline ya kan. Jadi nggak nyampe-nyampe. Kabarnya pihak maskapai penerbangan tersebut memberikan uang santunan kepada semua penumpang yang ada di pesawat tersebut, namun Mbak menolaknya nih. Why, Mbak? Memang ada pemberian uang santunan atau tali kasih ya yang mereka sebut seperti itu. Undangan itu saya terima kemarin setelah latihan pagi-pagi, siangnya datang ke Hotel Arion Swiss Hotel di Bandung. Tapi saya menolak lebih dikarenakan terms and condition yang ada di surat yang harus penumpang tanda tangani, yang menurut saya ya bisa merugikan saya juga gitu, apalagi sekarang saya masih aktif sebagai seorang atlet. Mungkin akhirnya pemberitaan kemarin lebih banyak ke wah kok belagu amat, kok sombong amat, uang 55 juta nggak mau terima, dan dianggap malah kesannya uangnya kecil atau apa. Tapi bukan seperti itu. Jadi lebih ke karena kita memang ada notaris di sana dan memang kita harus menandatangani surat itu. Dan kalau misalkan surat itu ditandatangani, otomatis ya saya yang merasakan, yang ada di pesawat itu juga merasakan kerugian tidak sesuai dengan apa yang ada di isi kontrak itu sendiri. Jadi makanya kenapa saya menolak, tapi lebih ke ya tidak sesuai dengan isinya. Makanya saya tim bukan mata seluruhnya berdoa semoga Mbak kembali bisa normal lagi, tidak ada traumatik lagi untuk naik pesawat, dan semoga dari pesawat juga mengintrospeksi diri bagaimana supaya tetap human hero dan sebagainya. Keselamatan penumpang diutamakan, jangan keselamatan pilot yang diutamakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranak Mat.